baru saja ada gempa ya yang menyerang Jepang di daerah Kyushu. Nah, kita tanya sama dia. Tapi kayaknya dia nggak bakalan tahu deh, karena masih baru ya. Kamu tahu tentang gempa kemarin? Iya, aku tahu tentang gempa yang baru terjadi khususnya di daerah Kyushu. Pada tanggal 8 Agustus 2024, gempa berkekuatan 7,1 SR mengguncang wilayah Hyuganada di Kyushu, Jepang. Beberapa tsunami kecil terdeteksi. Pemerintah Jepang langsung merespons dengan cepat, termasuk mengeluarkan peringatan terkait kemungkinan gempa megathrust di sepanjang Palung Nankai, walaupun akhirnya peringatan tersebut dicabut pada 15 Agustus setelah situasi dinilai stabil. Ada juga beberapa dampak sosial, seperti penangguhan layanan transportasi, pembatasan penjualan air minum untuk mencegah panic buying, dan pembatalan acara-acara besar di seluruh Jepang. Untungnya, tidak ada laporan kerusakan serius pada fasilitas nuklir di sekitar wilayah tersebut. Wah, ternyata kamu tahu ya tentang berita-berita yang baru, yang mutakhir. Wah, ternyata bagus ya. Aku kira ya, ChatGPT itu cuman punya data sampai 2022, tapi ternyata dia update sampai berita-berita terakhir. Keren banget. Oke, kali ini aku mau nanya-nanyanya dalam bentuk podcast aja ya guys, biar enak nih ngomongnya. Jadi kamu nanti ngomongnya yang singkat-singkat aja, jadi habis aku tanya langsung kamu tanya balik gitu loh. Jadi kayak kita tektokan di podcast gitu. Siap? Siap, aku bakal jawab singkat-singkat aja. Aku aja yang nanya duluan. Jadi kamu kan udah cerita tentang mega quake kemarin ya, tapi kalau gempa yang pada tahun 2011 itu kamu bisa jelasin nggak? Dikit aja. Gempa tahun 2011 itu terkenal banget karena disebut dengan Great East Japan Earthquake atau Tohoku Earthquake. Gempa ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 dengan kekuatan 9.0 SR dan merupakan salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat di dunia. Gempa ini memicu tsunami besar dengan gelombang mencapai lebih dari 10 meter yang menghantam wilayah pesisir timur Jepang. Dampaknya sangat besar, termasuk krisis nuklir di Fukushima karena kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 15.000 orang meninggal dan ribuan lainnya hilang. Menurut kamu, Jepang berhasil bangkit dari bencana ini atau masih ada dampaknya sampai sekarang? Aku rasa masih banyak daerah-daerah yang kayaknya ditinggalin gitu ya guys. Jadi ada nuclear plant tadi itu ya, bencana yang mengakibatkan pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu jadi rusak gitu ya. Jadi daerah-daerah itu harus dikarantina gitu. Jadi beberapa kayak sekolah, kayak gedung-gedung itu masih ditutup guys. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ. Jadi kayak Chernobyl gitu. Bener nggak sih sebenarnya kayak Chernobyl gitu? Ya, mirip Chernobyl. Walaupun ada beberapa perbedaan, setelah krisis nuklir di Fukushima, beberapa area di sekitar pembangkit listrik memang dikarantina dan masih tidak bisa diakses oleh publik hingga sekarang. Ada zona evakuasi yang ketat, di mana tingkat radiasi masih terlalu tinggi untuk aman ditinggali. Namun, beda dengan Chernobyl yang benar-benar ditinggalkan dalam skala besar, di Jepang ada usaha untuk membersihkan radiasi dan beberapa daerah sudah mulai dibuka kembali secara bertahap. Tapi ada banyak area yang belum bisa dihuni lagi, dan ini diingat akan dampak panjang dari bencana nuklir. Menurut kamu, apakah penting bagi Jepang untuk terus menggunakan energi nuklir, atau sebaiknya mereka mencari alternatif lain? Kayaknya masih butuh ya PLTN-nya. Di sini kan daya listrik itu dibutuhkan sekali. Bahkan tahu nggak sih sebenarnya kalau dayanya listrik di Tokyo itu sama kayak daya listrik yang dibutuhkan di negara Afrika, guys. Kayak gitu bener nggak sih? Bener banget. Kebutuhan listrik di Tokyo itu memang sangat besar. Bahkan bisa dibandingkan dengan kebutuhan energi dari seluruh negara kecil atau berkembang. Tokyo sebagai salah satu kota terbesar dan paling padat di dunia, punya banyak industri, gedung perkantoran, dan rumah tangga yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar. PLTN memang menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan listrik ini, karena mereka bisa menghasilkan energi dalam jumlah besar secara stabil. Meski begitu, risiko yang terkait dengan penggunaan energi nuklir, terutama setelah kejadian di Fukushima, tetap jadi bahan perdebatan. Kamu sendiri lebih memilih teknologi energi yang ramah lingkungan atau yang lebih bisa diandalkan kayak nuklir ini? Aku sih seneng kayak ini ya di Belanda. Jadi kayak ada kayak pembangkit listrik tenaga kincir itu loh. Itu kan keren tuh. Kalau
kita ada gitu di Tokyo gitu kan lucu ya. Gimana menurut lo? Magis listrik tenaga angin seperti di Belanda memang keren dan juga ramah lingkungan. Di Jepang, energi angin juga mulai dikembangkan. Tapi di daerah yang lebih terbuka dan tidak padat penduduk, seperti di lepas pantai atau di pedesaan. Ya. Kalau di Tokyo, mungkin tantangannya adalah ruang terbuka yang terbatas dan angin yang tidak selalu konsisten. Tapi kalau bisa diterapkan, itu pasti bakal jadi pemandangan yang menarik banget dan juga jadi sumber energi yang bersih. Menurutmu teknologi ramah lingkungan apalagi yang cocok buat diterapkan di kota besar seperti Tokyo? Wah, apa ya? Aku sebenarnya blank ya tentang lingkungan nih. Jadi gini aja deh, kalau tentang ngomong tentang lingkungan di Tokyo, kemarin tuh ada segrup orang Indonesia yang ada di Tokyo. Bahkan ini sih bukan orang Indonesia yang di Tokyo, tapi influencer yang datang ke Tokyo, yaitu Pandawara tuh. Jadi dia itu satu grup influencer yang berusaha membersihkan lingkungan di daerah-daerah di Indonesia. Dan kemarin tuh baru datang ke Tokyo gitu. Mereka bikin konten dan mulai membersihkan daerah-daerah sungai gitu di Tokyo. Nah, orang Tokyo itu juga harusnya kayak gitu ya. Kita harus punya grup-grup semacam itu yang pedulilah sama lingkungan di Tokyo gitu. Aku yakin ada sih mahasiswa-mahasiswa sini, cuman mereka kayaknya nggak aktif di media sosial gitu. Gimana menurutmu? Iya, Pandawara itu keren banget dan memang inspiratif. Mereka berhasil menarik perhatian banyak orang dengan aksi bersih-bersih lingkungan yang mereka maintain. Kalau ada lebih banyak gerakan seperti itu, pasti akan membawa dampak positif. Apalagi Tokyo sebagai kota besar punya tantangan tersendiri dalam hal sampah dan polusi. Ya, Mungkin benar. masalahnya adalah dari ketika lebih banyak ke lingkungan di Tokyo yang aktif di lapangan, tapi kurang terekspos di media sosial. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Padahal dengan dukungan dan perhatian lebih banyak orang, gerakan seperti ini bisa jadi lebih besar dan efektif. Kamu sendiri kalau ada kesempatan tertarik untuk ikut ke gerakan semacam itu di Tokyo? Jadi waktu aku masih SMA ya, aku termasuk golongan kelompok ilmiah remaja. Jadi kegiatanku itu kayak ngitung jumlah populasi misalnya serangga air gitu. Jadi ada sungai gitu di daerah dekat sekolah, itu kita harus hitung populasi makhluk hidup yang ada di situ. Jadi kegiatanku itu kayak gitu guys. Jadi waktu SMA itu ya udah turun aja ke lapangan, meski nggak bersih-bersih ya, cuman kita tuh pingin tahu kadar kebersihan, terus kemudian jumlah populasi makhluk hidup yang ada di situ. Menurutku itu juga termasuk kita itu peduli lingkungan gitu. Kalau di Tokyo aku mau banget ya, kayaknya lucu gitu kita ke Tokyo, misalnya ke Sungai Tamagawa gitu. Tamagawa kan deket nih sama daerah tempat tinggalku. Di Tamagawa itu juga luas banget guys, cuman ya dalam banget, jadi agak-agak susah gitu ya kita masuk ke situ terus melakukan sesuatu gitu kayak Pandawara. Tapi ya itu mungkin salah satunya sih. Oke, kali ini topiknya aku udahin dari sini aja. Cuman aku mau terima kasih banget ya, kamu udah bisa kayak jelasin semuanya dengan keren, udah up to date banget. Nah, gimana kalau coba kamu ubah tone ngomong kamu lebih friendly, bisa nggak sih sebenarnya? Wah, keren banget ya pengalamanmu waktu SMA. Itu pasti memberikan pemahaman yang dalam soal lingkungan dan ekosistem. Aku bisiin asiknya terjun langsung ke lapangan untuk menghitung populasi makhluk hidup di sungai. Kalau kamu tertarik untuk berbuat sesuatu di Tamagawa, pasti bisa jadi kegiatan yang seru juga. Mungkin nggak harus seintens Pandawara, tapi bisa mulai dari observasi atau kampanye kecil-kecilan tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Ya. Dan soal tone yang lebih friendly pasti bisa. Aku bakal coba lebih santai dan asik buat obrolan berikutnya. Terima kasih juga udah ngajak ngobrol, seru banget nih diskusinya. Kamu punya rencana kegiatan lingkungan lain yang pengen dilakukan di Tokyo? Pinginnya sih bikin konten lebih ke kayak merekam kayak keindahan kayak tradisional ada di Tokyo ya, daerah-daerah yang namanya Shitamachi. Kamu tahu nggak Shitamachi itu? Jadi di Tokyo itu ada dua hal ya, ada hal yang modern dan yang tradisional. Nah, di Tokyo itu preservasi untuk tradisional itu masih kuat banget ya. Di situ juga alam juga gitu ya. Di Tokyo itu kayak menyimpan, berusaha melestarikan alamnya juga gitu. Jadi banyak sekali
disediakan taman-taman gitu ya di setiap kota itu, daerah, kecamatan itu pasti ada taman yang di situ tuh juga ada tempat bermain, terus kemudian ada semacam apa ya namanya, sumber mata air, terus ada toilet juga buat yang kalau misalnya jalan-jalan ke situ buat piknik gitu, pokoknya asri banget lah. Nah di dekat tempatku ini juga ada taman yang besar sekali. Ini orang-orang Indonesia ada yang suka ke situ terus cari kepiting katanya terus di situ dimakan gitu. Nah nggak tahu ya aman atau enggak, tapi orang Jepang kayaknya jarang sih ya makan kepiting langsung dari sungai gitu. Cuman mereka kayaknya ambil hunting gitu terus langsung balikin lagi gitu. Tapi di sini kemarin ada temen yang bikin konten tuh ngelihat, aku lihat dia bikin kepiting goreng gitu, katanya sih enak. Aku lihat kontennya gitu sih. Nah kayak gitu. Makasih ya udah mau nyoba ganti tone-nya. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris atau Jepang habis ini bisa nggak kira-kira? Iya, aku tahu tentang Shitamachi. Itu area di Tokyo yang masih kental dengan suasana tradisionalnya. Beda banget dengan bagian Tokyo yang modern. Shitamachi biasanya merujuk ke area seperti Asakusa, Ueno, dan Yanaka, di mana kita masih bisa merasakan suasana Tokyo zaman dulu dengan rumah-rumah kayu, kuil-kuil, dan toko-toko tradisional. Menarik juga idemu untuk bikin konten tentang keindahan alam dan tradisi di Tokyo, terutama di daerah-daerah yang lebih tradisional seperti ini. Banyak orang mungkin tahu Tokyo sebagai kota yang sangat modern, tapi ada sisi lain dari kota ini yang penuh sejarah dan budaya yang juga layak dieksplorasi. Oh ya, kalau kamu tertarik bikin konten dalam bahasa Inggris atau Jepang, aku bisa bantu juga. Kamu mau mulai dari mana? Bikin skrip atau ngobrol dalam bahasa Inggris atau Jepang dulu? Kita langsung aja ngobrol ya, nggak usah pakai skrip gitu. Jadi, これからは日本語で話しましょう。なんかトピックありますか？はい、日本語で話しましょう。下町について話しましたけど、東京にも興味あるところがありますが、例えばとても有事な文化的な場所とか、それとも何かやってみたいことはありますか？ Kayaknya kita bakal keep itu untuk konten selanjutnya deh. Kali ini kita udahin segitu aja ya. Tapi makasih banget ya udah jawab tuh detail banget guys. Dia pinter banget. Kayaknya ini bakalan jadi kayak semacam apa ya, temen podcast yang asik gitu. Tadi itu aku udah menceritakan tentang gempa, kemudian Pandawara di Tokyo yang aku bener-bener terkesan gitu ya sama kegiatannya. Terus kemudian yang sampai ke Shitamachi. Ini topik-topik yang aku tuh suka gitu. Nanti aku mungkin bakalan nanya-nanya lagi sama dia. Apalagi dia pinter loh, dia bisa ngasih statistik yang keren gitu. Jadi tadi ya gempa tadi itu ya, dia udah jelasin sampai bahayanya PLTN di Tokyo yang kemarin, yang dulu itu rusak gitu. Itu gila loh itu. Chaosnya sumpah. Begitu pulang itu udah karena PLTN-nya rusak gitu. Terus akhirnya banyak sekali kayak orang Jepang itu ketakutan gitu dengan bahayanya PLTN itu, mungkin kelaparan atau apa, jadi mereka itu nyetok gitu yang namanya bakugai, bukan bakugai apa, pokoknya istilahnya nyetok. Kamu tahu gak sih istilah nyetok dalam bahasa Jepang? Oke, kayaknya dia udah bingung ya kan aku nanyanya banyak banget. Tapi itulah, waktu itu karena chaos banget ya, jadi orang-orang tuh nyetok makanan gitu. Katanya sih lagi ada masalah, mungkin lagi banyak load ya, jadi dia itu kayak, ya tahu sendiri ya, ChatGPT itu kan ada servernya, jadi kayaknya banyak pertanyaan gitu, jadi servernya load gitu. Begitu mungkin adalah salah satu kekurangannya ya sampai sekarang ya. Kalau kita ngobrol udah panjang gitu, akhirnya dia kayaknya pusing gitu. Gitu. Udah gitu aja deh. Makasih banget ya udah stay tune di sini di podcast sama AI. Siapa tahu nanti ini bisa jadi cara kita ngonten ya di masa depan. Aku kayak serasa punya asisten gitu loh, asisten yang pintar. Ini kayaknya mengatasi permasalahanku kalau mau ngonten gitu. Ngonten tuh nggak ada temen, nggak ada yang diajak ngobrol kayak gini. Tapi ini enak banget. Oke, gitu aja ya guys. Sampai jumpa besok atau lusa. Arigatou gozaimashita.